TV. Universitas Udayana menggelar Scientific and Plenary Meetings Asian European University Networks atau Asian Uninet di Gedung IPD Kampus Unut Bukit Jimbaran, Senin pagi tadi. ASEAN Uninet diawali dengan konferensi internasional yang dilaksanakan pertama kali sejak 15 tahun berdiri. Hadir sebagai keynote speech pada pertemuan ini, Dirjen Sumber Daya Manusia Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Profesor Ali Gupron Mukti. Rektor UNUD, Profesor Ketut Swastika mengatakan agenda ini baru pertama kali dilakukan atas prakarsa UNUD. Sedikitnya ada 67 buah karya tulis ilmiah oleh peneliti dari 8 negara, yaitu Australia, Filipina, Indonesia, Inggris, Laos, Thailand, dan Vietnam. Karya tulis yang disajikan dalam konferensi ini dibagi dalam 5 kelompok, masing-masing bidang sains dan teknologi, bidang budaya dan musik, bidang ekonomi dan ilmu sosial, bidang kesehatan dan kedokteran, serta bidang kemaritiman. Swastika melanjutkan, hari kedua ASEAN Uninet Plenary Meeting diisi pemaparan 5 calon anggota baru terkait profil masing-masing perguruan tinggi. Salah satu calon anggota berasal dari Indonesia, yakni Institut Pertanian Bogor. Sedangkan hari terakhir diisi pemilihan Presiden ASEAN Uninet 2016-2018 dan pemaparan dari Presiden terpilih tentang program kerja 2 tahun ke depan. Pihaknya berharap para delegasi paham bahwa Bali tidak saja sebagai tujuan wisata berbasis alam dan budaya, tetapi juga sebagai tempat pelaksanaan kegiatan riset, pendidikan, dan diseminasi bertaraf internasional. Kita inginkan satu, adanya kolaborasi yang lebih tinggi untuk satu, mobilitas dosen. Jadi dosen dari sini bisa pergi ke luar negeri, dari luar negeri bisa pergi ke sini, kemudian untuk beasiswa. Nah kita bisa mendapatkan beasiswa dari universitas di Eropa, khususnya Austria, ya. Tapi juga Kementerian Ristek memberikan ya, bersama juga LPDP beasiswa yang sekarang juga sudah, tahun lalu juga sudah bisa dimanfaatkan ke sana. Dirjen Sumber Daya Iptek dan Dikti Profesor Ali Gupron Mukti berharap melalui kegiatan ini mampu memaksimalkan penelitian bagi para SDM di perguruan tinggi. Anugerah penghargaan kepada beberapa orang yang telah melakukan kolaborasi dengan baik, misalnya itu namanya Rode Awards. Nah, yang juga yang baru dilakukan di sini adalah kami melakukan yang disebut dengan pertemuan ilmiah, jadi scientific meetingnya, seminarnya, yang sebelumnya memang belum ada. Jadi kami tambahkan dengan asumsi bahwa sebenarnya kolaborasi ini sudah banyak menghasilkan karya-karya ilmiah, paper-paper, riset-riset, mesti harus diekspresikan. Nah, untuk wadah ekspresi ini kita lakukan scientific meeting ini. ASEAN Uninet sendiri merupakan organisasi yang didirikan pada tahun 1994 oleh Austria, Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Saat ini sudah beranggotakan 75 universitas dari 17 negara ASEAN dan Eropa. ASEAN Uninet bertujuan untuk meningkatkan internasionalisasi pendidikan dan kerjasama riset. Jaya dan Jokandika, Bali TV.